Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang lagi nonton dan yang lagi dengerin podcast ini. Kembali lagi bersama aku Fatim dari Informatika 2020 di podcast kesayangan kita, Let's Talk. Nah, pada podcast Let's Talk episode 2 kali ini, kita telah mendatangkan narasumber yang keren dari salah satu startup yang ada di Jogja, yaitu dari Javan. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Mbak Nurul. Halo Mbak, boleh perkenalan dulu dengan teman-teman yang lagi nonton dan dengar? Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam ya. Iya. Ya, halo semuanya, kenalin nama saya Nurul, saya Business Growth Leader dari PT Javan Cipta Solusi, yang kali ini bakal nemenin teman-teman untuk berbincang-bincang kayak gitu ya tentang magang dengan teman-teman dari FTI. Iya. Oke Mbak, apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik, hujan-hujan tetap harus sehat. Ya alhamdulillah ya Mbak, soalnya Jogja lagi labil banget nih cuacanya. Bentar-bentar hujan, bentar-bentar panas. Nah, karena kita ini udah masuk musim pancaroba, jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa jaga kesehatannya ya. Oke, untuk sekarang Mbaknya ada kesibukan apa selain kerja di Javan? Mungkin ada kesibukan lain nggak Mbak? Oke, sekarang sih lagi sibuk kerja ya, akhir tahun. Javan lagi banyak banget yang harus di closing, terus sama ada aktivitas lainnya, sekolah lagi gitu. Jadi di Javan itu ada beberapa teman-teman Javan yang dia memang bekerja sambil kuliah seperti itu gitu. Oke, berarti lagi sekolah lagi ya ceritanya ini ya. Untuk itu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, mungkin masih ada teman-teman dan pendengar nih yang belum tahu Javan itu apa sih? Nah, boleh dijelaskan nggak Mbak? Javan itu apa sih Mbak sebenarnya? Oke, buat teman-teman semuanya, kami dari Javan gitu ya. Jadi nama lengkapnya adalah PT Javan Cipta Solusi. Javan sendiri adalah IT consultant, dia software development kayak gitu. Jadi kami itu sudah berdiri dari 2009. Dari 2009 terus sampai saat ini kami ada 100 tim. Gitu, ada 100 tim di mana kami pusatnya atau headquarternya ada di Jogja. Ada di dekat kampus UII. Gitu, jadi ada di daerah Sukoharjo Ngagli kayak gitu. Kemudian kantor lainnya ada di Bandung dan juga kami ada tim sales yang ada di Jakarta kayak gitu. Nah, terus Javan sendiri kita nge-handle project-project lain di mana 80%-nya dari project kami itu handle project pemerintahan. Kemudian mayoritas tim kami itu dari IT, jadi ada programmer, sistem analis, kemudian quality assurance, project manager, dan product engineering seperti itu. Gitu. Berarti Javan ini udah ada dari 2009, udah lumayan lama ya Mbak ya? Alhamdulillah cukup lama. Cukup lama, terus udah ada di beberapa tempat kayak tadi Jakarta ya Mbak ya? Untuk itu, kalau sebelumnya Mbak ambil jurusan apa Mbak pas kuliah dulunya sebelum sekarang bekerja di Javan? Oke, kalau saya dari orang non teknis gitu. Jadi dulu saya dari psikologi, kemudian ketika saya masuk saya di HR, kemudian sekarang lagi pindah nih ke bisnis kayak gitu. Berarti di Javan ini menerima yang selain bersinggungan atau linear dengan jurusannya ya Mbak ya? Ya, jadi di Javan ini juga kami menerima teman-teman non teknis kayak gitu karena kan juga kami ada tim support. Kita ada finance, ada bisnis, ada HR kayak gitu yang dimana teman-teman dari divisi ini itu berasal dari teman-teman yang di luar teknologi informatika seperti itu. Oke, karena Mbak ini kan lagi sekolah lagi nih kan. Sebelum itu di Javan boleh ceritain singkat awal dari lulus kuliah sampai akhirnya keterima di Javan, itu gimana ceritanya Mbak? Oke, cerita singkatnya ya. Iya, singkatnya. Oke, baik. Jadi saya gitu ya, saya dari psikologi kayak gitu, dari psikologi kemudian lulus tahun 2018 di kampus swasta Yogyakarta juga. Nah, dari 2018 saya bekerja di beberapa perusahaan terdahulu kayak gitu, kemudian sampai akhirnya di tahun 2019 saya bertemu dengan Javan gitu. Dulu saya mendaftar sebagai HR di Javan, di mana di situ tuh banyak banget daya tarik buat saya, di mana Javan itu banyak sekali project-project yang ternyata Javan tuh dipercaya oleh pemerintah gitu. Jadi Javan salah satu vendor yang mengerjakan beberapa proyek pemerintahan. Kemudian dari situ juga saya melihat Javan tumbuh kembangnya tuh pesat banget
karena memang Javan itu ingin memberikan yang maksimal untuk para kliennya. Jadi dari situ saya di divisi HR, saya discuss dengan sesama HR, kemudian dari manajemen juga kita discuss bagaimana nih membuat si Javan ini growth kayak gitu, kemudian bagaimana membuat Javan ini bisa menampung banyak kebutuhan klien dan akhirnya kita bisa memenuhi kebutuhan klien itu. Jadi memang dari saya awal masuk 2019 sampai saat ini Javan itu selalu selalu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi ada knowledge baru, ada teknologi baru. Kita berusaha untuk ikut mengejar, kita berusaha untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi artinya Javan tidak menutup kemungkinan dari beberapa hal yang baru itu kita coba belajar, dan one day kalau misalnya ada klien yang memang membutuhkan hal itu, ya kita ada seperti itu. Berarti karena Javan ini bersinggungan dengan teknologi, memang teknologi itu selalu berkembang ya Mbak ya. Jadi kita juga harus mengikuti teknologi itu. Kalau misalnya kita nggak mengikuti, kita yang bakalan ketinggalan nantinya. Betul. Oke, untuk teman-teman perjalanan setelah lulus kuliah itu masih panjang ya teman-teman ya. Jadi ya kita bisa. Kalau boleh tahu dulu itu Mbak pernah magang ya sebelum kerja di Javan gitu? Saya kalau untuk magang kebetulan belum kala itu, tapi saya pernah langsung terlibat sih, kayak mungkin bahasanya apa yang ngasong kali ya. Jadi ada kayak proyekan aja, kita ikut orang kayak gitu, kita ikut orang untuk handle project, tapi di bidang saya karena saya kan psikologi, jadi tentang rekrutmen seperti itu. Jadi dari pengalaman Mbak ini dan ngelihat anak-anak magang, kalau itu Mbak ngerekomendasiin nggak kalau misalnya magang tapi sambil kuliah gitu? Oke, magang sambil kuliah ini kayaknya lagi jadi ini ya, trending juga ya. Iya. Gimana teman-teman tuh sebenarnya udah pengen kerja tapi kuliahnya belum beres nih. Mungkin seperti itu ya. Oke. Jadi buat teman-teman mahasiswa gitu dimanapun berada, dari jurusan manapun, sebenarnya terkait magang sambil kerja itu kami merekomendasikan. Cuma di sini memang kami memberikan syarat bahwasanya teman-teman tuh kalau misalkan mau magang perlu memperhatikan beberapa poin, di mana semester itu penting, Mbak Fatim ya. Di mana semester itu penting artinya adalah beberapa perusahaan, salah satunya Javan, itu mempertimbangkan semester sekarang dari teman-teman itu menjadi poin buat kami untuk menerima atau tidak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kami ingin memaksimalkan proses magang kepada teman-teman mahasiswa. Artinya, misalkan D3, kami itu memberi syarat untuk minimalnya adalah di semester 5 atau 6. Kayak gitu. Kemudian kalau untuk yang S1 semester 6 atau semester 7. Hal tersebut kami lakukan karena kami berharapnya teman-teman tuh bisa maksimal magang di perusahaan kayak gitu. Jadi sudah berkurang tuh perkuliahannya. Jadi teman-teman bisa fokus untuk magang, belajar di industri itu seperti apa, mengimplementasikan ilmu yang teman-teman dapatkan di perkuliahan itu seperti apa kayak gitu. Kemudian kenapa di semester atas kami berharapnya ketika nanti teman-teman itu selesai magang dan kami merekomendasikan teman-teman untuk di-hire berdasarkan skill dan kompetensi yang teman-teman miliki, ya kami tidak perlu membutuhkan waktu lama. Jangan sampai nanti Mbak sebentar ya mau skripsi dulu, Mbak sebentar ya mau ada ulang mata kuliah dulu, Mbak sebentar ya mau ada KKN. Kami berharap itu tidak terjadi. Jadi oke, ketika di-hire teman-teman siap, teman-teman tinggal ambil data saja untuk skripsinya atau lain sebagainya. Terus ya sudah, teman-teman selesai kuliah dan teman-teman bisa lanjut ke perusahaan. Kami berharapnya seperti itu. Jadi untuk magang sambil kuliah itu sebenarnya kami merekomendasikan dengan catatan teman-teman siap pada semester-semester akhir sehingga teman-teman bisa full fokus di magang, dan di perkuliahan itu teman-teman udah tinggal sedikit aja. Oke. Berarti direkomendasikan asalkan dengan catatan kita nih udah tahu apa-apa misalnya di kuliah nih kita udah nggak terlalu sibuk nih di kuliah nih, berarti bisa kita sambil kuliah sambil magang. Kalau itu berarti benefit dari magang itu apa aja Mbak? Kalau misalnya kita sambil kuliah nih, benefit sambil kuliah sambil magang. Oke, benefit kuliah sambil magang secara general pasti teman-teman lebih dulu ya dibandingkan teman-teman yang lain untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan seperti itu. Teman-teman punya pengalaman lebih banyak tentang bagaimana teman-teman mengimplementasikan ilmu teman-teman di industri.
Cuman di sini mungkin saya akan lebih spesifik ke Javan gitu ya. Iya. Barangkali teman-teman mau di Javan nih gitu. Jadi benefit teman-teman ketika akan kerja di Javan, akan magang di Javan adalah ya teman-teman akan bertemu langsung dengan tenaga ahli di mana dia memang spesifik di bidangnya. Misalkan teman-teman mau magang di programmer PHP, sebagai programmer PHP, sebagai programmer Java, ketika nanti teman-teman akan masuk ke Java, teman-teman tuh akan ketemu dengan ahlinya langsung, kayak gitu. Kemudian teman-teman akan mendapatkan training gratis sebanyak mungkin. Karena apa? Di Javan itu magangnya mengikuti jam kerja. Jadi dari Senin sampai dengan Jumat. Nah, untuk jamnya biasanya kami memberi tolerance kepada teman-teman magang kayak gitu kan. Ya, mungkin 6 jam misalkan kayak gitu, atau ya standarnya kami 8 jam. Gitu. Nah, dari situ di hari Jumat kami itu full untuk sprint review atau di situ kita aktivitasnya adalah mengecek atau mempresentasikan project dari semua project existing. Jadi dari pihak manajemen ataupun tim project lainnya, dia akan melihat progress project ABC itu sampai titik mana. Kemudian siangnya kita ada training. Nah, training itu tuh yang sebenarnya penting banget nih buat teman-teman magang, karena teman-teman magang akan mendapatkan itu secara gratis. Jadi di Javan setiap Jumat selalu ada training. Dan trainingnya itu tadi saya bilang di awal, kita ada non teknis, yaitu dibagi juga. Jadi di trainingnya ada yang training teknis dan non teknis. Teknis pun masih dibagi, programmer sendiri, sistem analis sendiri, quality assurance sendiri, project manager sendiri, kayak gitu. Jadi kesempatan magang ini buat mendapatkan ilmu yang gratis tuh didapatkan teman-teman lah, kayak gitu. Kemudian sorenya kita biasanya ada 3 aktivitas yang secara bergantian di hari Jumat. Bisa jadi itu akan diisi training soft skill. Kemudian yang kedua bisa jadi akan diisi oleh sharing bareng leadernya masing-masing gitu ya. Jadi kita kumpul nih satu circle, kita diskusi, ataupun kadang kita semacam town hall, kita kumpul semua dengan para leader, kita diskusi, kita ada isu apa, kita ada keinginan apa yang harus dicapai, seperti itu. Atau yang terakhir ini yang kita benar-benar lakukan adalah games. Jadi di Javan itu kan kita hybrid ya, ada yang work from home dan work from office gitu. Mungkin satu lagi work from anywhere kayak gitu. Nah, HR kami itu punya program di mana kita ada agenda refreshing setiap bulannya, entah itu 1 atau 2 kali dalam 1 bulan di setiap hari Jumatnya. Nah, itu HR kami biasanya memberikan games online. Jadi semua employee, semua tim ikut terlibat di situ, dan itu menjadi poin refreshing kita bareng-bareng gitu. Nah, kemudian teman-teman di Javan ada fee. Jadi buat teman-teman yang mau magang di Javan, teman-teman akan mendapatkan fee makan siang kayak gitu. Dan di Javan itu sebenarnya teman-teman bisa mengatur fee-nya masing-masing. Jadi di Javan itu ada capaian berdasarkan task, atau mungkin kami biasanya adalah user story point kayak gitu. Jadi ada batasan capaian, batasan standar minimal untuk teman-teman magang. Nah, apabila teman-teman melebihi batas standar itu, maka teman-teman akan mendapatkan bonus. Nah, ini yang menjadi poin ya buat teman-teman. Artinya kalau misalkan tadi saya bilang kalau teman-teman tuh udah nggak ada perkuliahan, teman-teman bisa fokus belajar belajar bekerja ya, magang kan belajar bekerja ya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa maksimalkan di situ, dan kalau misalkan teman-teman berkompeten di bidangnya, mungkin teman-teman bisa mencapai dari batas minimal itu, melebihi dari batas minimal itu, ya teman-teman akan mendapatkan bonus kayak gitu. Wah, seru banget ya teman-teman, udah dikasih pengalaman gratis, dibayar pula. Memang guru terbaik itu adalah pengalaman ya, Mbak ya. Betul. Oke. Untuk keperluan atau persiapan yang perlu kita siapin sebelum magang itu apa? Selain mungkin berkas, mungkin kita perlu nyiapin persiapan mental mungkin ya Mbak, mungkin keterampilan khusus, itu gimana Mbak persiapannya? Oke, kalau persiapan sebelum magang itu sebenarnya teman-teman satu udah pasti kesiapan diri ya. Kesiapan diri dulu. Teman-teman siap nggak nih untuk magang di maybe di semester 7 gitu kan. Tadi
checking lagi deh perkuliahannya masih sisa berapa, kemudian waktunya apa, ada aktivitas di luar itu atau enggak. Semisal dari segi kesiapan diri siap, dari waktu siap. Yang berikutnya adalah teman-teman tuh pengen magang di posisi apa, kayak gitu. Misalkan di posisi programmer, kemudian programmernya di bagian mana. Kemudian kalau semisal itu sudah ada, teman-teman itu ingin bekerja ke depannya, mungkin ada gambaran setelah lulus, teman-teman itu ingin bekerja di perusahaan seperti apa. Karena sepertinya ya, semakin kesini kan IT itu dibutuhkan di banyak bidang kayak gitu. Nah, teman-teman itu pengen bekerja di perusahaan seperti apa. Misalkan, kalau misalkan di Javan gitu, berarti teman-teman misalkan pengen di IT konsultan ya, teman-teman bisa ke Javan seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menjadi seorang programmer yang tapi dia bukan perusahaan IT, ya bisa saja mungkin di perusahaan bank, kemudian food and beverage kayak gitu. Jadi kembali lagi teman-teman itu sebenarnya pengen di posisi apa dan di tipe perusahaan yang bagaimana. Ketika sudah ada, teman-teman harus mencari tuh minimal 3-5 opsi deh kayak gitu. Teman-teman mau magang di perusahaan seperti apa dari yang jenis yang sudah ada itu. Nah, dari situ teman-teman bisa menentukan mau yang mana dulu. Jadi kenapa harus 3 atau 5? Itu adalah opsi apabila di satu perusahaan itu teman-teman bukan ditolak, bisa jadi di perusahaan itu tuh tidak membuka kelas magang misalkan kayak gitu, atau masih ada magang tapi belum selesai sehingga teman-teman harus menunggu di batch berikutnya. Jadi itu yang harus teman-teman pastikan seperti itu. Oke, untuk info magangnya nih kalau di Javan bisa kita lihat di mana nih, Mbak? Oke, untuk informasi tentang Javan, teman-teman bisa cek di websitenya Javan. Jadi javan.co.id/karir CAREER seperti itu. Di situ banyak sekali informasi tentang magang. Karena magang di Javan itu kita terus jalan. Jadi waktunya itu 3 bulan sekali. Jadi semisal nih sudah 1 bulan, di bulan kedua ini biasanya recruiter kami sudah mulai buka lagi untuk di batch berikutnya. Jadi buat teman-teman yang mau magang di Javan itu cek aja terus website karirnya Javan, karena di situ informasinya semua kami share di situ gitu. Oke, tadi teman-teman catat ya yang tadi udah dibilang sama Mbaknya ya. Oke Mbak, boleh minum dulu Mbak. Oh ya, thank you. Kuenya. Oke. Untuk minimal magang di Javan berapa bulan Mbak? Oke, di Javan itu standar minimalnya adalah 3 bulan. Maksimalnya ya 6-1 tahun ya, tapi nanti tergantung evaluasi kan kayak gitu. Kenapa standar minimal kami 3 bulan? Karena di Javan itu ada proses tahapan, di mana di 2 minggu awal itu adalah masa orientasi. Jadi teman-teman magang ketika masuk ke Javan itu tidak langsung terlibat dalam proyek, melainkan teman-teman akan masuk ke masa orientasi di mana teman-teman akan diberikan informasi tentang Javan, tentang divisinya, kemudian tentang siapa supervisornya, kemudian teman-teman tuh akan dilatih dulu lah, diajarin dan dilatih tentang basic knowledge yang akan nantinya teman-teman pakai seperti itu. Kemudian setelah itu selesai, dievaluasi, setiap bulannya ada evaluasi untuk magang. Nah, dari evaluasi itu teman-teman nanti akan dibagi atau dipetakan siapa masuk ke tipikal project apa. Jadi teman-teman tuh sebenarnya kalau magang di Javan ada kesempatan untuk terlibat di project real. Di sisi lain juga teman-teman akan terlibat di pengembangan produk. Jadi di Javan kan ada produk, beberapa produk. Nah itu teman-teman juga bisa jadi teman-teman dari evaluasi itu masuk di pemetakan di product engineering seperti itu. Oke, soalnya ini kan di informatika itu kan ada buat lulusnya ini kan buat skripsinya bisa ada 4 jalur kan ya Mbak ya. Ada yang magang. Nah, buat teman-teman yang milih magang ini bisa apply ke Javan. Oke. Betul. Untuk selanjutnya kan tadi kita udah nyinggung persiapan magang apa aja. Kalau di Javan sendiri ada kriteria khusus nggak Mbak untuk magangnya yang mau magang? Pasti ada gitu. Jadi di Javan itu mungkin ini dari awal juga ya, dari segi flow rekrutmennya itu tuh
teman-teman nanti akan mengisi registrasi dari websitenya Javan, kemudian di situ nanti akan ada screening CV, kemudian akan ada tes teknis ya, tes teknis sesuai bidang, dan dari tes teknis itu nanti akan dikoreksi dan siapa yang lolos dia akan diinterview. Nah, tapi sebelum teman-teman registrasi, teman-teman tuh harus menyiapkan knowledge, skill, dan attitude. Jadi di Javan nggak melulu yang teman-teman tuh sudah siap skillnya tapi attitude-nya tuh masih yang aduh nanti kalau takut izin lah, kalau takut nggak mau tanya lah. Nah itu benar-benar mengganggu sih sebenarnya kayak gitu ya. Jadi ya di sisi lain itu juga akan membantu teman-teman kok sebenarnya ketika teman-teman takut atau bingung, teman-teman bertanya. Jadi di sini terkait knowledge, skill, dan attitude itu memang benar-benar harus dimiliki teman-teman. Knowledge ya teman-teman sudah dapatkan dari perkuliahan seperti itu. Sedangkan kalau dari skill, di sini kami berharap sih sama teman-teman itu banyak berlatih. Setahu saya untuk IT ini banyak sekali aplikasi-aplikasi latihan mungkin ya, kayak kalau nggak salah HackerRank kayak gitu ya. Ya itu untuk melatih, karena teman-teman coba aja latih gitu. Jadi sebelum teman-teman terjun di industri, teman-teman tuh berlatih seperti itu tuh sangat membantu skill teman-teman ketika nanti tes teknis di perusahaan-perusahaan tempat teman-teman mau magang. Kemudian kalau attitude, saya rasa nih teman-teman bisa belajar sih dari buku ataupun mungkin Google gitu ya. Attitude dalam industri itu seperti apa, dalam lingkup kerja tuh bagaimana, kayak gitu. Ya, simpelnya adalah ketika teman-teman itu diberi tugas, diberi tanggung jawab, ya teman-teman harus menyelesaikan tanggung jawab itu. Kalaupun nanti ada kendala, ada permasalahan, ya sewajarnya orang bingung atau mendapat masalah kan dia akan tanya ya, akan diskusi. Jadi jangan takut bertanya, itu menjadi poin penting juga sih untuk teman-teman tuh melatih bagaimana teman-teman dapat menyelesaikan tanggung jawab ataupun tugas dari teman-teman nanti ketika teman-teman magang, seperti itu. Oke, jadi jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan teman-teman. Iya, nggak bisa pulang nanti. Iya, gimana mau pulangnya? Untuk selanjutnya tadi persiapan. Kalau misalnya tips-tips nih, tipis-tipis nih tipsnya untuk keterima magang di Javan, salah satunya ada nggak Mbak? Oke, tips dan trik untuk magang di Javan ya. Yang pertama sih, saya pastikan teman-teman harus buka websitenya Javan. Karena dari situ teman-teman akan checking dulu nih sesuai nggak Javan itu dengan apa yang saya inginkan gitu. Posisinya kah, tipe perusahaannya kah, terus lingkungannya kah, seperti itu. Jadi teman-teman buat lolos ke Javan pasti harus cek dulu websitenya, pelajari dulu tentang Javan. Kemudian kalau sudah teman-teman pastikan dari situ kan ada informasi terkait requirement ini ya, posisi magang. Nah, dibaca requirement-nya, kemudian dicek dengan diri sendiri bagian mana yang belum bisa, bagian mana yang belum ada. Nah, kalau ada yang masih belum bisa atau belum ada pada diri teman-teman, silakan teman-teman untuk berlatih gitu. Misalkan dari tes teknis tadi ada beberapa opsi kan untuk belajar tes teknis itu di mana, belajar programming di mana, kayak gitu kan. Nah, ketika sudah beberapa kali berlatih, teman-teman boleh tuh untuk apply kayak gitu di Javan. Jadi pastikan teman-teman itu mencari tahu dulu tentang Javan, kemudian dipelajari requirement-nya dari segi teknis maupun non teknisnya. Jadi kayak terkait soft skill, attitude dan lain sebagainya itu juga harus diperhatikan gitu. Oke, yang tadi di Mbaknya sebutkan teman-teman catat ya, jangan lupa ya biar keterima di magang Javan. Oke, selanjutnya karena aku dan mungkin sebagian besar yang nonton dan dengar ini anak informatika nih, mungkin kira-kira di Javan rekomendasi divisi yang kira-kira cocok untuk anak informatika ada apa-apa aja, Mbak? Oke, yang buat cocok anak informatika ini banyak banget teman-teman. Jadi kita ada yang namanya project squad kayak gitu, di mana dalam satu tim project kita ada project manager, kita ada sistem analis, kita ada programmer, kita ada quality assurance, kita ada tester, dan keenam kita ada technical writer. Itu semua boleh diisi sama teman-teman teknik informatika kayak gitu. Kemudian itu untuk yang tim project. Nah, untuk di luar tim project ada apa enggak? Tentu ada. Kita ada namanya product engineering. Di situ pun kita masih ada project manager, programmer, sistem analis, kemudian product owner, quality assurance, tester, kayak gitu. Nah, bedanya adalah tadi seperti yang di awal saya jelaskan,
project itu untuk tim project itu atau project squad tadi untuk mengerjakan project bisnisnya Javan. Jadi dari klien-kliennya Javan. Sedangkan untuk produk sendiri itu teman-teman tuh akan mengerjakan produk yang akan dijual dari Javan atau produk yang akan digunakan di Javan. Jadi di Javan itu punya banyak banget ruang untuk teman-teman ikuti atau teman-teman daftar sebagai tim magangnya dan berkembang bersama Javan. Seperti itu. Oke, banyak ya teman-teman divisi yang dapat teman-teman apply ya. Jadi langsung aja udah, jangan cari kemana-mana, di Javan aja. Untuk itu tadi berarti kalau misalnya kita ikut case-case di Javan, itu kan kalau misalnya maksudnya di FTI itu bisa dimasukin ke skripsi, itu boleh ya berarti ya Mbak? Oke. Di Javan beberapa teman-teman magang yang sudah terdahulu di Javan itu boleh. Jadi itu hal yang biasa. Jadi teman-teman nanti ketika memang magangnya itu akan dijadikan bahan skripsi, teman-teman tuh punya waktu banyak untuk diskusi dengan supervisor lapangannya. Dimana kalau misal teman-teman ada kendala atau ingin tanya batasan mana yang boleh dijadikan bahan skripsi, itu teman-teman bisa langsung tanya ke supervisor lapangannya. Kayak gitu. Jadi memang, tapi di awal memang teman-teman harus melakukan perizinan dulu ya, bahwasanya project ini yang akan saya kerjakan atau akan saya ikuti selama proses magang boleh nggak untuk dijadikan skripsi. Jadi ada perizinan itu. Atau memang di awal sudah bilang, Mbak, Mas, saya mau magang di sini, tapi project ini akan saya jadikan bahan skripsi, itu boleh apa enggak, kayak gitu. Dan kami terbuka sih untuk itu. Berarti ada perizinan terlebih dahulu ya Mbak? Betul. Kalau di Javan biasa buka magang itu ada di bulan-bulan tertentu nggak Mbak? Oke, di Javan itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi 3 bulan sekali. Jadi dicek aja. Biasanya kami ada informasi batch sekarang akan masuk batch ke-13. Akan batch ke-13, nanti dia akan startnya di bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober ini sampai dengan Desember, nanti Januari akan ada batch baru lagi. Jadi teman-teman tuh bisa ngecek timeline magangnya di Javan seperti itu. Tapi kalaupun misalkan teman-teman dari kampus dan kebetulan penerjunannya itu di luar dari timelinenya Javan, kami masih membuka dengan catatan teman-teman langsung menghubungi tim HR kami atau tim recruiter kami untuk konfirmasi bahwasanya timeline dari kampus itu berbeda dan kami terbuka untuk diskusi terkait hal itu. Oh bisa ya, oke. Iya. Kalau misalnya teman-teman dan mungkin aku sendiri nih misal keterima di Javan, bakalan ada keseruan apa aja di Javan Mbak? Oke, keseruannya kayak tadi ya sudah disampaikan juga gitu. Terkait keseruannya tentu teman-teman tuh akan bertemu dengan ahlinya langsung nih gitu. Misalkan programmer Java akan ketemu dengan tenaga ahli yang dia spesialis di situ gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman akan bertemu dengan teman-teman kerja yang masih muda-muda banget gitu, masih muda-muda banget. Jadi asik nih buat ngobrol, diskusi isu terbaru ataupun tentang updatean teknologi seperti itu. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan fee. Ini ya menyenangkan ya, magang dapat fee-nya nih kayak gitu. Jadi teman-teman di Javan itu teman-teman akan mendapatkan fee dan fee-nya itu ada batas standar dan ada teman-teman boleh melebihi batas standar itu. Di mana kalau semisal teman-teman tadi ahli lah di bidangnya, kemudian teman-teman dapat mengerjakan project yang teman-teman melebihi batas capaian, itu teman-teman dapat bonus tuh. Jadi intinya atau dasarnya di Javan itu kalau misalkan teman-teman ada pengen nih dapat fee magang yang besar ya, silahkan teman-teman menyesuaikan sendiri dengan capaian-capaian yang ada. Kemudian keseruan lainnya adalah teman-teman di Javan akan mendapatkan training gratis. Kita ada namanya produk Geek Academy, mungkin bisa dicari tahu tentang Geek Academy. Di situ kita banyak banget training. Nah, untuk jangka deket nih sekalian promosi kan. Kita lagi ada training BPMN nih buat teman-teman analis ataupun quality assurance dan juga training Spring Boot buat teman-teman programmer seperti itu. Nah, ini tuh juga salah satunya adalah kadang kami narik dari Javan. Jadi satu sisi kami ingin mengembangkan kemampuan teman-teman yang semisal teman-teman magang tuh masih belum banyak nih skill yang dikuasai. Nah, teman-teman tuh bisa untuk kami bantu untuk pengadaan training. Kemudian kalau yang training rutinnya, kami di hari Jumat selalu ada training dari jam 1 sampai dengan jam 5 sore, yang itu bisa dibagi training teknis maupun non-teknis. Kemudian kalau paginya kita ada sprint review,
yang dimana itu untuk update progres capaian project. Sedangkan kalau untuk di jam setengah 4 sore sampai dengan jam 5 sore tadi seperti training soft skill, kemudian diskusi dengan para leader ataupun games yang itu akan diisi secara bergantian di setiap hari Jumat gitu. Ya, hari Jumat tuh seru banget aku dengar dari tadi ya. Betul, hari Jumat benar-benar kita tentang upgrading skill. Oke teman-teman, pertanyaan dari aku udah habis dan kita udah berada di penghujung acara. Jadi untuk manfaat-manfaat magang di Javan itu ada yang pertama tadi langsung ketemu dengan tenaga ahlinya. Jadi kita langsung belajar dari ahlinya. Lalu kita dapat adanya training gratis. Selain itu juga akan ada games. Selain itu juga dapat fee. Nah, jadi teman-teman magangnya itu bakalan dibayar sama Javan. Lalu untuk apa aja yang disiapkan nantinya buat magang itu yang pastinya kesiapan diri dan waktu. Lalu persiapan diri kita untuk menginginkan magang di posisi apa. Lalu untuk tips-tipsnya buat magang nanti bisa dilihat langsung di website yang udah Mbak Nurul sampaikan tadi. Baik, terima kasih Mbak Nurul yang udah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber Let's Talk episode 2 ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nonton dan dengar podcast ini. Untuk selanjutnya terus pantengin Instagram, Spotify, dan YouTube Himpunan Mahasiswa Informatika untuk Let's Talk episode selanjutnya. Bye-bye! Yeah.